Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa lihat di sini ya, overall sih ya movement nggak terlalu banyak ya, tetapi untuk BTC kita bisa lihat di sini dia itu membentuk bearish spinning top. Nah, bearish spinning top ini menunjukkan bahwa BTC ya terutama untuk market BTC bingung nih, mau lanjut naik atau mau koreksi dulu ya. Nah, kalau ngomongin soal struktur, ya kalau sampai ini mulai turun berarti ini adalah suatu lower high. Nah, lower high adalah pertanda pecah struktur. Ya, jadi kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan, apakah Bitcoin bisa naik lagi minimal retest ke 99.071 USD atau enggak begitu. Karena kalau sampai mulai turun, ya berarti pecah struktur dan kita harus berharap ke EMA20. Semoga EMA20 bisa menahan harga Bitcoin ya. Nah, terakhir kali dia kena sama EMA20 sih sempat jebol dulu dikit, tapi reclaim ya. Nah, we'll see sekarang ya. Kalau kemarin tuh ketolong sama beberapa struktur ini ya, SNR. Nah, di sini juga ada beberapa. Jadi di 89.800 dan 87.216. Jadi cukup mirip seperti di sini. Ya, tinggal kita lihat aja faktanya nahan nggak nih support-support ini. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Bitcoin di daily-nya ya. Jadi sekali lagi gue ulang, udah terbentuk suatu bearish spinning top yang menunjukkan kebingungan di market yang lebih biasnya ke bearish gitu ya. Nah, jadi tinggal kita lihat yang paling bullishnya kalau sampai dia bisa retest lagi ke 99.071. Nah, tapi kalau sampai dia mulai drop ke bawah, masih ada EMA20, lalu ada struktur di 89.000 dan di 87 ribuan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya sekarang masih melemah ya, masih melemah. Kemarin ke reject oleh 105,930. Sekarang mulai di EMA20 nih ya, mulai dia retest ke EMA20 sebagai support. Kita lihat apakah dia akan berhasil mantul atau enggak dari EMA20. Lalu untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini ya, kemarin lagi-lagi di reject oleh 58,59. Jadi momentum dari Bitcoin dominance jelas sekarang lebih ke momentum bearish ya. Nah, mungkin yang paling dekat adalah nanti di MA200 dan di struktur 56,92. Kita lihat kalau sampai ke situ nahan atau enggak gitu ya, karena MA200 ini cukup penting untuk menjadi support ya. Kayak kemarin sempat ya di Desember 2023 dan di Januari 2024 sempat jebol bentar terus reclaim lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu ke news ya. Untuk news ini datang dari Hong Kong, di mana Hong Kong berencana untuk ini ya, wave tax. Itu berarti tidak ya, kesannya taxnya nggak ditagihkan untuk crypto gains begitu. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya lagi-lagi adalah untuk membuat para investor tertarik untuk trade ya, untuk invest kripto di Hong Kong begitu. Ya, ini kita udah sering bahas bahkan dari 2022 kalau nggak salah 2023 ya, di mana dulu ada kayak Raoul Pal dan beberapa orang lagi menyatakan bahwa kemungkinan besar di cycle yang sekarang kita sedang jalanin. Kalau dia bilang itu di situ di cycle selanjutnya. Sekarang kita udah jalanin ya. Nah, jadi di cycle ini akan banyak sekali pemain baru dari ya bisa dibilang dari East lah begitu, dari Asia begitu. Dan ya terbukti Hong Kong ya terutama dan bahkan China pun mulai melunak terhadap kripto yang sebelumnya kita tahu cukup terkenal sangat anti kripto begitu ya. Ya mungkin ini masuk ke dalam satu semboyan yang disebut if you cannot beat them, join them begitu ya. Next economic calendar untuk hari ini hari Jumat, hari terakhir ya. Sisanya Sabtu Minggu sih santai. Akan keluar satu data penting ya. Satu data penting sebentar. Sebentar, mana satu data penting dari US. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada, ternyata hari ini nggak ada ya. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA, berarti kemarin yang terakhir ya. Oke, jadi untuk sekarang sampai hari Minggu bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, balik lagi kita ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin, kalau di weekly-nya sih kita bisa lihat di sini ya, masih dalam keadaan overbought. Sebenarnya perlu nggak sih Bang koreksi? Ya sebenarnya kalau mau dibilang perlu nggak perlu ya kalau misalkan kita bandingkan dengan cycle sebelumnya gitu ya. Nah, di cycle sebelumnya pun pernah masa-masa di mana Bitcoin itu terus overbought begitu ya.
Nah, ini tuh sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan dengan cycle sebelumnya di 2016 sampai 2002 di 2016 sampai 2017 ya. Ini lebih enak, lebih sustainable. Pump udah dia mulai di atas upper band, mulai koreksi ke BSB ya. Nah, terus dia ngepump lagi, koreksi. Ini jadi apa, nggak malin kundang begitu ya, nggak lupa sungkem begitu. Kalau nggak lupa sungkem tuh lebih enak dan lebih predictable. Yang kayak begini seringkali membawa FOMO begitu ya. Nah, kita udah pernah bahas sebelumnya bahwa cycle ini adalah campuran dari keduanya. Begitu. Di awalnya ini cukup mirip seperti 2016-2017 ya. Well, technically dari 2015 sih, 2015 sampai 2017 di mana dia overbought, turun dulu, overbought, turun dulu. Di sini juga kejadiannya sama nih ya. Overbought, turun dulu, overbought, turun ke BSP. Nah, tiba-tiba udah ada hype dari ETF, hype halving, jadi lupa nih keterusan, thread ya. Nah, seremnya kalau misalkan lagi kayak begini ya, kayak di 2020 sampai 2021, lalu kayak di 2023 sampai 2024, itu sering kali udah masa-masa ngepam gila-gilaan, itu ada masa korektif yang lumayan lama juga, begitu ya. Ya, jadi kalau gue pribadi sih ya makanya caranya gimana supaya kita nggak pusing ya ngikutin market, ya kita TP berkala. Begitu, dengan TP berkala kita bisa ada dana lagi untuk kita akumulasi lagi dan seterusnya. Ya, tapi sekali lagi kuncinya adalah kata-kata berkala. Begitu, scaling out. Ada yang bilang TP martingale, ya terserah lah, setiap orang punya namanya masing-masing ya. Tapi intinya setiap makin dia naik, TP-nya secara persentase makin gede. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk aja ke Balimed. Tetapi sebelum kita masuk ke Balimed, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin di sini sebenarnya ada possibility terjadi satu struktur resisten ya. Tapi ya masih belum, karena kita masih bisa di sini ya. Hari ini juga dia masih mencoba untuk membuat higher high lagi ya. Jadi belum ada struktur, kita tunggu aja. Kalau sampai dia koreksi ke EMA20, nah ini mungkin jadi struktur resisten ya. Tapi untuk sekarang sih berarti untuk posisi futures terdekat adalah di EMA20. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya nanti bisa di 99.071 atau bisa juga nanti di struktur baru kalau sampai dia mulai koreksi ke EMA20 ya. Oke, untuk posisi spotnya EMA20 89.800 dan 87.216. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum setelah kemarin lusa ngepump 10%, kemarin terjadi koreksi 2,15. Normal sebenarnya ya terjadi koreksi. Dan good newsnya apa? Good newsnya minimal dia masih bisa mempertahankan struktur di 3.541 ya. Kemarin sempat retest, untungnya bertahan.
Nah, karena sudah terjadi retest pertama di sini, apabila terjadi retest kedua pada hari ini di angka 3.541, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.624. Itu kurang lebih untuk setup futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya di 3.541, 3.395, dan di 3.288. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya inilah ya kan kita sudah mulai merasakan Bitcoin dominance mulai turun nih. Oke, ETH kemarin lusa ngepump 10%, lalu Render kemarin ngepump 8%. Efek sih nggak terlalu lah ya, tapi kayak Ton juga sempat ngepump ya. Lalu Cardano juga ya. Nah, ini hati-hati ya karena gua tau lah pasti banyak orang yang ngerasa aduh gimana nih belum sempat akumulasi gara-gara belum koreksi sampai ke support tertentu. Nah, gini, ya, ini yang gue udah rasakan dari cycle ke cycle. Selama masih belum ada struktur, ujung-ujungnya kalau lo paksakan beli, itu lo akan nyesel juga. Gitu. Itu nggak tahu kenapa selalu kejadian kayak gitu, ya. Nah, jadi ya bersabar saja, ya. Dan sebenarnya kalau mau dibilang kita dikasih kesempatan tuh udah panjang banget, ya. Nah, cuman kadang-kadang orang tuh sangat suka membuang-buang waktu begitu. Di masa-masa ini kita dikasih waktu yang sangat lama di Bitcoin untuk akumulasi. Ini basically dari dia mulai struggling di 73.000 sampai tembus ya. Itu tuh dia 231 hari gitu. Jadi kita punya waktu yang basically kayak 3/4 tahun untuk DCA. Nah, tapi orang kebanyakan nggak mau DCA. Begitu banyak yang tetap trade di sini ya. Tapi banyak yang merasa bahwa Bitcoin akan ke 40.000, Bitcoin akan ke 30.000. Terus udah mulai aneh-aneh ada yang 10.000 dan seterusnya ya. Nah, ya yang seperti itu ujung-ujungnya kan apa? Nggak sampai dan tidak akumulasi. Nah, saat sudah begini FOMO. Nah, seringnya nanti mereka beli saat chasing pumps gitu. Saat udah nge-pump dia, waduh, takut ketinggalan beli. Nah, kalau tiba-tiba terjadi corrective movement yang lumayan dan di kripto itu selalu ada masanya terjadi corrective movement yang gila ya. Kayak kita lihat di sini aja ya. Wah, chasing pumps. Waduh, gila udah naik, beli di sini ya. Oh, tuh nggak apa naik dikit. Oh, naik dikit ya. Tiba-tiba koreksi minus 14%. Gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang udah itu kayak sepaket ya. Beli di pucuk tuh nggak tahu kenapa sepaket sama pakai uang panas. Ya, jadi ujung-ujungnya ya baru minus 14%. Aduh nggak bisa bang, gue udah harus ambil duitnya soalnya perlu buat ini. Nah itu udah nggak bisa. Ya. Itu udah nggak bisa aja. Pokoknya lu melanggar 3 golden rules. Itu suka nggak suka ya. Pelan-pelan lu akan berantakan. Trading plan-nya akan berantakan portonya. Gitu. Jadi ya gue tutup seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, tapi banyak yang tidak bisa melakukan. Ya. Dan selain itu juga kita tutup juga dengan salam tabur tuai. Ya, apa yang lo tabur akan lo tuai juga. Jadi janganlah tabur hal-hal buruk, taburlah hal baik sebanyak mungkin. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.